Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, anak-anakku sekalian? Semoga sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Ibu untuk menghafal produk kreatif dan kewirausahaan. Pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai 3.4 perencanaan kebutuhan sumber daya usaha dan 4.4 membuat perencanaan kebutuhan sumber daya usaha. Sebelum masuk pembelajaran, mari kita mulai terlebih dahulu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian sumber daya yaitu segala sesuatu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan produksinya sehingga dapat menghasilkan baik produk berupa barang maupun jasa. Apa saja yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan sumber daya tersebut di atas? Yang pertama yaitu man atau manusia, terdiri dari SDM atau orang atau people yang dipekerjakan di sebuah organisasi atau perusahaan, baik sebagai penggerak, pemikir, perencana, ataupun pelaksana dalam mencapai organisasi. Selanjutnya, SDM dikelompokkan terdiri dari satu SDM terampil atau skill board, di mana tenaga kerja memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Contoh, apoteker, mekanik, sopir, penjahit, koki, teknisi, desainer, dan lain-lain. Kedua, SDM sangat terampil atau semi skillable, di mana tenaga kerja punya keahlian tetapi tidak menjurus pada keahlian tertentu. Contohnya kuli bangunan. Yang terakhir, SDM tidak terampil atau unskillable. Contohnya tukang rongsok. Kedua, yaitu money atau uang, di mana money merupakan faktor penting sebagai alat tukar atau alat pengukur nilai suatu perusahaan, di mana dengan dana yang akan membiayai semua proses produksi. Manfaatnya apa saja? Yang pertama yaitu menghitung jumlah tenaga kerja yang harus dibayar atau karyawan yang harus dibayar atau digaji. Kedua, membeli bahan-bahan produksi atau bahan baku. Yang selanjutnya yaitu membeli alat-alat yang dibutuhkan untuk mencapai investasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sumber daya selanjutnya yaitu mesin. Mesin merupakan alat pembantu kerja dalam melaksanakan pekerjaan atau peralatan yang mendukung perusahaan dalam proses produksi. Mesin ini terbagi dalam satu, ada perusahaan yang menggunakan dukungan teknologi atau penggunaan mesin modern. Contohnya penggunaan robot atau komputerisasi, seperti perusahaan otomotif atau assembling. Yang kedua, penggunaan mesin secara manual atau memberdayakan tenaga manusia. Contohnya yaitu perusahaan pabrik rokok atau home industry. Yang terakhir yaitu kombinasi keduanya, yaitu kombinasi baik penggunaan teknologi, komputerisasi maupun pemanfaatan sumber daya manusianya. Yang keempat adalah metode. Metode yaitu teknik yang digunakan dalam produksi atau cara penggerakan atau pengawasan dalam mengelola sumber daya untuk mencapai standar tertentu dalam perusahaan. Berdasarkan produksinya terdapat beberapa metode. Pertama, produksi langsung, di mana proses produksi bisa langsung diambil hasilnya dari alam. Contoh, perikanan, pertanian, pertambangan, dan lain-lain. Yang kedua, produksi tidak langsung. Contohnya
jasa kesehatan, jasa montir, jasa salon, dan lain-lain. Yang kelima yaitu material atau bahan baku produksi, di mana bahan baku produksi itu sebagai objek yang dibutuhkan oleh individu atau sumber daya manusia dalam menjalankan proses kegiatan produksi. Persediaan material ini penting dalam proses produksi dalam suatu perusahaan untuk menghasilkan produk yang layak jual. Contoh, perusahaan bakery atau toko kue, maka bahan utamanya adalah telur, terigu, gula, dan lain-lain. Contoh selanjutnya adalah perusahaan garmen atau konveksi, maka bahan baku atau bahan utamanya adalah kain, mesin jahit, dan lain-lain. Yang terakhir adalah market atau pasar. Pasar adalah tempat berakhirnya proses produksi, sehingga menjadi keuntungan secara maksimal dan penentu kestabilan keuangan perusahaan agar tetap mampu bertahan. Jenis-jenis pasar berdasarkan sifat dan waktunya. Pertama yaitu pasar harian, di mana pasar ini kegiatannya dilakukan setiap hari. Contoh, pasar Tanah Abang. Kedua, pasar mingguan, di mana pasar ini kegiatannya dibuka seminggu sekali. Yang ketiga, pasar tahunan. Pasar yang kegiatannya terjadi dalam 1 tahun sekali. Contohnya Pasar Raya Jakarta atau PRJ. Yang terakhir, pasar temporer, di mana pasar kegiatannya hanya pada waktu tertentu saja. Contoh, pasar bazar murah atau pasar Ramadan. Cukup sekian pembahasan materi hari ini. Ibu harapkan kalian paham dan bertemu lagi untuk pertemuan selanjutnya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.